الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد فهو عمادي يوم المعاد فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر فالحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم المبارك limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, sang penguasa tunggal yang menguasai alam semesta, yang menguasai setiap detik dan nafas hamba-hambanya. Tak keluar dari nafas dari paru-paru mereka satu nafas pun melainkan di dalam kekuasaan Allah, melainkan di dalam genggaman Allah, dan tangannya berada di atas setiap ubun-ubun makhluknya. Kapan ia ingin memanggil mereka, maka mereka akan kembali kepadanya. Dan kapan ia izinkan mereka hidup, ya maka mereka pun akan terus hidup dengan izinnya. Begitulah Allah, ia tampakkan kekuasaannya di hadapan setiap makhluk yang dapat diizinkan Allah melihat kekuasaan dan keagungannya yang ia sebarkan di alam semesta. Sementara sebagiannya ia butakan dari kekuasaan Allah, sehingga terus dalam kesombongan, sehingga terus dalam keangkuhan, lupakan kelemahan dirinya dan lupakan keagungan dan keperkasaan Allah. Semoga aku dan kalian terus di dalam hidayah dan rahmat dari Allah dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pun bahkan kita kumpul di dalam majelis mulia ini berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang telah tertulis di dalam ilmunya dari zaman azali, dari sebelum ia ciptakan langit dan bumi, dari sebelum ia adakan Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam, dari sebelum ia ciptakan iblis dan jin dan malaikat, dari sebelum ia ciptakan satu pun dari alam semesta ini, bahkan sebelum ia ciptakan cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya makhluk yang menerangi jiwa-jiwa setiap hambanya yang beriman, yang dipesankan Allah di dalam Al-Quran, in tuti'uhu tahtadu, jika kalian taat kepadanya niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Begitu kata Rabbul Alamin di dalam Qur'annya, pesannya terhadap seluruh hambanya yang beriman agar taat kepada Sayyidina Muhammad, agar patuh dan tunduk kepada Sayyidina Muhammad, agar terus bersatu padu dalam hati dan satu pari dengan Sayyidina Muhammad, sehingga berjalan di dalam permukaan bumi ini, dalam kehidupan singkat ini, dalam jejak-jejak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang pertama yang membuka pintu surganya Allah, dan tak ada satupun yang sebelumnya membuka pintu surga Allah. Dan ketika ia memegang pintu surganya, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ia buka pintu itu dan ia ketuk pintunya dan berkata, malaikat penunggu surga, siapa yang di depan pintu? Ia berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipersilahkanlah beliau masuk, dan di belakang beliau
Ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan lebih dari itu, tak terbilang umat Rasul dari para aulia dan siddiqin dan syuhada dan salihin telah menunggu berbaris di hadapan beliau untuk terus masuk ke dalam surganya. Semoga aku dan kalian tidak tertinggal dalam barisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, telah kita dengar tadi sekelumit daripada bulan Rajab dan istighfar di bulan Rajab, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk terus bertobat. Atubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan bahkan tidaklah kita melakukan sesuatu melainkan Rasul ajarkan di dalamnya doa dan diselipkan di dalamnya istighfar. Bahkan ketika kita keluar dari tempat yang najis sekalipun, yaitu kamar mandi atau WC, keluar dari tempat itu diajarkan kita doa oleh Rasul, diawali dengan ghufranak alhamdulillahilladzi afani wa abqa fima yanfa'uni. Ampunanmu ya Allah, ampunanmu wahai Rabbi, ampunanmu wahai penciptaku. Begitu kita diajarkan Rasul mengawali doa dengan istighfar dan mohon ampunan kepada Rabbul Alamin, agar kita menghayati bahwa kita adalah makhluk yang lemah menghadapi hal-hal yang berbau godaan iblis dan syaitan, yang berbau ajakan hawa nafsu dan dunia, sehingga kita seringkali terjerumus ke dalamnya. Kelemahan ini yang menjadi sifat manusia, kecuali makhluk manusia yang diinginkan Allah dan dikecualikan Allah untuk dipeliharanya dari segala dosa dan maksiat. Para nabi dan rasul, bahkan para aulia pun, mereka tak dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun masih melakukan kesalahan di hadapan Allah. Hanya selalu mereka diberikan taufik untuk taubat, sehingga mereka dibersihkan Allah setelah melakukan kesalahan dan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyinggung hal ini di dalam hadisnya, agar kita menjadi manusia terbaik yang disebutkan oleh Rasul sebagai orang-orang yang sering bersalah. Berkata beliau dalam hadisnya, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik semua kalian Bani Adam adalah orang-orang yang terus bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Dengan istighfar di bulan Rajab, isyarat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu di dalam majlis beliau tidak kurang beliau beristighfar 70 kali atau 100 kali, agar kita menghayati kelemahan diri kita di hadapan Allah, dan tak ada yang lebih baik kecuali kembali kepada Allah. Bahkan dalam perkara dosa ini, Allah pun di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bangga terhadap seorang hamba yang ketika hambanya ini berdosa, kemudian dia menyesal dan kembali kepada Allah meminta ampun, kemudian sekali lagi setelah itu dia kembali kepada dosanya, kemudian dia menyesal dan kemudian dia meminta ampun, kemudian setelah itu dia kembali lagi kepada dosanya, kemudian dia menyesal dan dia kembali kepada Allah dan meminta ampun. Ketika Allah Ta'ala melihat sifat hambanya yang seperti ini, selalu ketika terjerumus dalam kubangan maksiat, ia kembali kepada Allah dan menyesal dan meminta ampun darinya. Di akhir hadis itu Allah Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, i'malu ma syi'tum
faqad ghafartu lakum. Kalian kerjakan apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Datang ucapan itu dari Allah dalam hadis ini, karena Allah Maha tahu bahwa hambanya yang seperti ini setiap kali berdosa dia akan bertobat, setiap kali melakukan kesalahan dia akan minta ampun kepada Allah. Maka sebelum itu terjadi, Allah telah katakan, kerjakan apa yang kalian inginkan, aku sungguh telah ampuni kalian. Seperti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan seperti ini kepada para sahabat Rasul yang menghadiri perang Badar. Dengan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul katakan kepada para sahabatnya tentang ashabul Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum." Kerjakan apa yang kalian inginkan, sungguh Allah telah ampuni dosa-dosa kalian. Begitu mulianya orang yang menyadari kelemahannya dan kembali kepada Allah. Begitu mulianya seseorang yang bertobat setelah yang melakukan maksiat. Dan siapa di antara kita yang hadir atau yang mendengar di malam hari ini melalui streaming radio online Majelis Setia Ulama ini yang terbebas dari dosa? Siapa? Semua kita terlumuri dengan dosa dan kemaksiatan di setiap hari. Bahkan di perjalanan pun ketika kita menuju dalam majlis ini tak luput kita dari kesalahan dan dosa. Tetapi dengan rahmat Allah dan dengan cinta dan kasihnya kepada kita para hambanya, dan kepada hamba yang begitu banyak yang bertebaran di muka bumi yang dipilihnya untuk menjadi orang-orang yang tobat selalu kepada Allah, ya hadirkan kita dalam majlis ini, lalu kemudian ya berikan kita taufik untuk bertobat dan berzikir kepada Allah. Semoga zikir dan tobat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah telah firmankan tentang kesucian yang Ia berikan kepada hambanya setelah mereka melakukan perbuatan dan amalan wudu. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wa yunzilu alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yunzilu alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah telah turunkan ke atas kalian dari langit itu air yang dengannya Allah telah sucikan kalian semua, yaitu dengan air langit atau air hujan. Seseorang ketika berwudu maka Allah telah sucikan zahirnya dan kemudian Allah sucikan batinnya. Berkata Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya, jika seseorang berwudu kemudian ia membaca doa-doa ketika membasuh setiap anggota wudunya, maka seluruh dosanya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seseorang berwudu lalu kemudian dia tidak membaca doa wudu ketika membasuh anggota tubuhnya, maka yang diampuni dosanya adalah anggota-anggota yang terkena air wudunya. Itu kata Rasulullah SAW dalam hadis. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-taharah atau kesucian di dalam ilmu fikih dibahas oleh para ulama fikih selalunya dengan dua makna. Makna yang pertama, taharah yang artinya al-khulus anil adnasi dhahira wal batinah, itu selamat, suci dari segala kotoran zahir dan batin, itu disebut dengan taharah. Di dalam istilah ilmu fikih disebutkan oleh mereka para ulama fikih dengan istilah yang bermacam-macam dan beragam yang diciptakan dan dibuat oleh para ulama-ulama fikih, para ahli-ahlinya. Maka banyak ulama mengatakan yang paling afdal dan yang paling sempurna dan yang paling lengkap
yang membuat definisi atau arti dari tohara itu sendiri menurut ilmu fikih adalah tarif atau definisi Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Abu Yahya Zakaria Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, di dalam kitabnya beliau mengatakan makna tohara raf'u hadatsin au izalatu najasin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Dari Imam Nawawi yang namanya bersuci itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau yang semakna dengan keduanya, atau yang bentuknya sama dengan keduanya. Itu makna bersuci atau tohara yang istilahnya dalam ilmu fikih. Kita akan membahas sedikit tentang makna tohara ini di dalam majlis di malam hari ini. At-tahara kata beliau raf'u hadas, mengangkat hadas. Seperti wudu, dengan wudu kita mengangkat hadas. Hadasnya tentunya hadas kecil. Dengan mandi wajib kita mengangkat hadas. Tentunya hadasnya hadas besar. Hadas besar yang dihasilkan karena sebab mengeluarkan mani atau karena sebab bersenggama, ya, atau karena sebab suci dari haid dan nifas dan lain sebagainya. Adapun hadas kecil, yaitu hadas yang terjadi karena sebab mengeluarkan angin dari depan ataupun dari belakang, atau yang semacamnya, mengeluarkan sesuatu dari kubul ataupun dubur, atau menyentuh perempuan yang bukan muhrim, untuk menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya tanpa ada penghalang dan kedua-duanya sudah dewasa, sudah besar, atau lain-lainnya disebutkan oleh para ulama. Yang mewajibkan wudu disebut hadas kecil, yang mewajibkan mandi disebut hadas besar. Ini mengangkat hadas, istilahnya dalam ulama disebut bersuci dalam ilmu fikih. Begitu juga menghilangkan najis. Jika kita mempunyai terkena najis di baju yang kita kenakan atau di tempat lainnya, kemudian kita cuci baju atau sesuatu tersebut dengan air yang bersih sehingga hilang segala sifatnya, baik baunya, warnanya ataupun sifatnya ataupun rasanya, maka perbuatan menghilangkan najis itu disebut bersuci. Atau kita memiliki najis di badan karena habis buang hajat, baik hajat kecil ataupun hajat besar, yang kita kenal dengan istilah istinja dengan air, itu pun menghilangkan sisa-sisa yang ada di kubul ataupun di dubur dengan air, atau yang disebut dengan istinja, ini disebut juga bersuci. Menghilangkan najis dinamakan bersuci, dan mengangkat hadas pun dinamakan bersuci. Begitupun kata beliau seterusnya, au ma fi ma'nahuma, atau yang maknanya sama dengan mengangkat hadas dan menghilangkan najis, walaupun tidak mengangkat hadas dan tidak menghilangkan najis. Seperti apa yang sama dengan mengangkat hadas tapi tidak mengangkat hadas? Yaitu tayamum. Tayamum ini disebut bersuci walaupun dia tidak mengangkat hadas. Karena kalau kita tayamum, ya, yaitu tayamum dengan menggunakan debu, kita basuh muka kita, kemudian tangan kita tentunya ketika basuh muka disertai dengan niat. Sewaktu kita bertayamum, kemudian setelah tayamum, maka dibolehkan kita untuk melakukan sholat seperti kita boleh melakukan sholat setelah berwudu. Tapi bedanya kalau dengan tayamum, hadas yang ada di dalam diri kita itu, hadas kecilnya tidak terangkat. Begitupun kalau kita punya hadas besar, memandi wajib, nggak ada air atau airnya nggak boleh kita pakai karena sakit, dokter bilang nggak boleh kena air. Kalau kena air nanti penyakitnya semakin parah atau lama sembuhnya. Kata begitu kata dokter yang bisa dipercaya, maka kita pun pergi tayamum untuk mengangkat hadas, untuk dibolehkan sholat. Karena ada hadas besar nggak boleh langsung sholat,
air nggak bisa digunakan, maka kita tayamum. Dengan tayamum itu kita tidak mengangkat hadas besar, tetapi kita dibolehkan melakukan sholat setelah tayamum sebagai ganti daripada berwudu. Maknanya sama dengan wudu. Boleh kita sholat seperti setelah wudu, boleh kita sholat tapi tidak mengangkat hadas. Itulah tayamum. Kemudian ada yang sama maknanya dengan menghilangkan najis, yaitu istinja dengan batu. Kalau istinja dengan air, betul-betul najis itu kita hilangkan, baik yang ada di kelamin depan ataupun kelamin belakang, ataupun baju yang terkena najis tadi, kita hilangkan betul-betul dengan air, hilang rasanya, baunya dan warnanya. Tapi kalau kita menghilangkan najis dengan istinja pakai batu, tidak hilang najis semuanya. Batu yang dimaksud bukan terbatas pada batu yang ada di sekeliling kita ini, batu koral yang ada di jalan, pinggir-pinggir jalan misalnya, tidak. Tetapi yang dimaksud batu di sini juga mencakup tisu. Tisu juga disebut dalam istilah fikih dengan nama batu. Istinja dengan tisu bolehkah? Boleh, walaupun ada air. Tapi apakah najis semuanya hilang? Tidak. Lain dengan air. Kalau dengan air semuanya bersih, najisnya habis semua, 100% hilang, dan kita bersih 100% dari najis. Tapi kalau menggunakan batu atau tisu ini, maka ada sedikit yang tersisa di ujung kelamin depan atau kelamin belakang, tetapi yang tersisa itu yang tidak bisa dihilangkan dengan tisu ini, dimaaf ya, mungkin baunya masih ada ya, kalau mau dirasain, saya rasain masih ada juga ya, tapi mau ngerasain tapi sama disebut dengan istilahnya bersuci, walaupun tidak semua najis hilang 100%. Ini yang disebut oleh ulama semakna dengan bersuci menghilangkan najis, walaupun najisnya tidak semuanya hilang. Hanya bedanya kata ulama ini, najis yang ada di ujung kelamin tadi itu karena dengan tisu tidak hilang semuanya, masih ada dikit baunya atau mungkin ada ainnya sedikit yang nggak bisa dihilangkan dengan batu atau tisu, itu dimaaf. Tapi buat yang bersangkutan, kalau buat orang lain gak dimaaf. Apa maknanya? Maknanya nih, kalau ada seseorang istinjanya, buang hajatnya di hotel misalnya, di toilet di bandara, atau di toilet di tempat-tempat yang mewah-mewah seperti itu, biasanya yang ada yang pakai tisu aja, susah nyari air, disiapkan tisu doang. Ada air buat ngebersihin tempat buang hajat. Maka jikalau dia beristinja hanya dengan tisu, kemudian setelah itu dia berwudu, setelah itu dia sholat, dimaaf sisanya nggak bisa dihilangkan dengan tisu untuk yang bersangkutan, untuk yang lain nggak bersangkutan. Artinya kata ulama, kalau ada orang sholat berjamaah berdampingan dengan orang yang tersebut tadi, yang istinjanya dengan tisu, iseng orang yang istinja dengan tisu ini dalam sholat, tangannya diletakkan di bahu saat teman yang di sampingnya, ya iseng, ngapain sholat ngeletakin tangan di bahu, di atas bahu orang lain. Kalau dilakukan demikian, kata ulama, batal orang yang di samping itu. Kenapa kok batal? Karena dia telah menanggung najis. Mana najisnya? Itu najis temannya yang ada di kubul atau di duburnya yang masih ada. Dimaaf buat orang tersebut, tapi tidak dimaaf buat orang lain. Jadi menghilangkan najis dengan tisu disebut juga dengan bersuci, walaupun tidak sebersih istinja dengan air. Lalu kata Imam Nawawi, ala suratihima, yang namanya bersuci juga yang bentuknya sama dengan mengangkat hadas dan menghilangkan najis, bentuknya doang, tapi tidak mengangkat hadas dan tidak menghilangkan najis. Kayak apa nih? Kayak contohnya yaitu wudu basuhan kedua ketiga.
mandi yang sunnah. Kalau seseorang berwudu karena dia punya hadas kecil, basuhan pertama itulah ketika sudah sempurna basuhan pertama yang mengangkat hadas. Hadas yang di muka, yang di tangan, yang di kepala, yang di kaki, hadas seluruh badan. Ketika mandi pun mandi wajib demikian. Basuhan siraman yang pertama yang menyeluruh seluruh badannya itulah yang mengangkat hadas. Adapun basuhan yang kedua, yang ketiga tidak mengangkat hadas karena hadasnya sudah terangkat dengan basuhan yang pertama. Lalu buat apa yang kedua, yang ketiga? Yang kedua, yang ketiga untuk menjalankan sunnah, untuk menjalankan dan mendapatkan sunnah. Tapi disebut bersuci kah? Iya, namanya bersuci juga. Basuh muka yang kedua, basuh muka yang ketiga namanya bersuci juga, tohara juga. Walaupun nggak ngangkat hadas, nggak menghilangkan najis. Kenapa kau dinamakan bersuci? Karena bentuknya sama, cara mencuci mukanya sama dengan yang pertama, cara membasuh tangannya sama dengan yang pertama. Bedanya hanya yang ini wajib mengangkat hadas yang pertama itu, yang kedua sunnah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksud definisi bersuci yang disebutkan oleh para ulama. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan seseorang ketika sudah suci zahirnya dengan berwudu hilang semua najis-najis, atau dengan mandi hilang semua najis-najis, juga hadas terangkat semua yang kecil dan yang besar, maka bersedialah sekarang dia untuk berdiri di hadapan Allah, untuk bertakbiratul ihram. Maka ketika sudah masuk di hadratullah Subhanahu wa taala, berdiri di dalam salat, ia awali dengan takbiratul ihram, dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ketika seseorang sudah bersih dari hadas kecil dan besar menurut hukum fikih dan menurut ulama fikih, dipersilahkan masuk ke dalam salat. Tinggallah seseorang memikirkan apakah ia layak berhadapan dengan Allah secara batin. Secara zahir ulama fikih dan mengatakan silakan Anda masuk dalam sholat, Anda sudah diperbolehkan dan sholat Anda akan sah. Karena apa? Karena hadas kecil dan besar sudah tidak ada, najis pun sudah bersih tidak ada, pakaian bersih, badan bersih, hadas tidak ada yang kecil dan besar, terangkat semuanya, silakan sholat. Tapi Allah Ta'ala sebagaimana Rasul katakan dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada bentuk jasad kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau Allah tidak hanya melihat kepada jasad yang zahir, bahkan Allah melihat kepada yang batin, kepada hati, kepada niat. Maka lebih penting dari setelah mensucikan jasad zahir ini dan mengangkat hadasnya, yaitu mempersiapkan hati di hadapan Allah ketika ingin berdiri di hadapannya, ketika ingin masuk ke dalam hadrahnya, ketika ingin masuk ke dan berhadapan dengannya. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang melakukan sholat lalu hatinya tidak hadir di hadapan Allah, maka lebih layak ia dikatakan telah mempersembahkan bangkai kepada seorang raja. Lebih layak dinamakan demikian. Seorang jika menyembahkan bangkai di hadapan seorang raja, maka yang ada rajanya murka, bukan rajanya semakin senang. Ini penghinaan karena memberikan hadiah berupa bangkai. Mereka para ahli tasawuf, para ulama-ulama sufi yang mementingkan begitu memperhatikan besar terhadap perkara batin dan perkara hati ini,
pada kerajaan hati ini, mereka menganggapnya demikian. Seorang yang hadir di hadapan Allah Ta'ala hanya jasadnya, tetapi hatinya tidak hadir bersama Allah, maka seperti demikian kata Imam Ghazali juga dalam beberapa kitabnya, seperti seorang berhadapan dengan raja kemudian menghadiahkan bangkai kepada sang raja. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itulah para ulama dari para tabi'in atau bahkan para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu sangat khusyuk ketika mereka sholat, sehingga bahkan diantaranya para ulama salaf kita diceritakan tentang keadaan sholat mereka sholat sehingga disangka oleh burung-burung seperti tiang di dalam masjid, sehingga burung nemplok ke atas, sehingga burung hinggap di atas kepalanya, di atas bahunya, karena dikira ini tiang masjid. Kenapa? Karena tidak bergerak, diam karena sangat khusyuknya di hadapan Allah. Sebagaimana Rasul katakan dalam hadis kepada para sahabatnya ketika beliau melihat salah seorang Arabi salat di hadapan Rasul di masjid. Kemudian orang itu dalam salatnya asyik memainkan jenggotnya dalam salatnya. Kemudian Rasul katakan kepada sahabatnya, "Lau khasha'a qalbu hadza lasakanat jawarihi." Kalau orang ini khusyuk hatinya, niscaya akan diam segenap anggota badannya. Niscaya akan diam segenap anggota badannya. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diamnya dan tenangnya anggota badan di dalam salat petanda khusyuknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, disebutkan diriwayatkan bahwa ilmu khusyuk ini di antara ilmu yang pertama kali dari sekian banyak ilmu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin banyak, semakin mendekati hari kiamat, semakin sedikit orang yang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu jadilah mulia dengan menjadi orang yang khusyuk, karena orang yang semakin sedikit semakin mahal harganya, dan semakin sedikit semakin bernilai tinggi di hadapan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyash syakur, sungguh sedikit orang yang bersyukur daripada hamba-hambaku. Ketika mereka sedikit dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hati kita diberikan khusyuk oleh Allah dan dijadikan kita para khasyiin, orang-orang yang khusyuk di dalam solat dan di luar solat. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Izz bin Abdul Salam, Sultanul Ulama, seorang ulama besar di zamannya ketika beliau sedang mengajar, dan yang hadir di dalam majelis beliau ratusan ribu para pencinta ilmu, dan mereka adalah orang-orang yang disebut jika hidup di zaman kita, satu di antara mereka akan menjadi ulama besar, itu jamaahnya, apalagi imamnya, gurunya Imam Izz bin Abdul Salam yang disebut dengan Sultanul Ulama. Datang dan berkunjung ke dalam majelis beliau salah seorang ahli sufi, seorang alim besar, seorang wali Allah, Al-Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Masuk dan duduk di dalam majelis beliau, kemudian sebagai seorang ulama dan seorang yang punya ilmu besar dan seorang yang mengasas dan mendirikan tarekat Syadziliyah, Imam Abu Hasan Asy'ari, dipersilakan duduk di dalam jajaran para ulama dan barisan para ulama yang lain. Setelah Al-Imam Sahibul Majlis Imam Izz bin Abdul Salam menyampaikan kalimat-kalimatnya, beliau pun kemudian mempersilakan tamunya Al-Imam Izz bin Imam Abu Hasan Asy'ari untuk memberikan sepatah dua kata atau kalimatnya kepada para hadirin. Lalu kata beliau setelah dipersilakan, apa yang akan aku katakan? Katanya, kalian para ulama sudah cukup nasihat untuk kalian ulama-ulama di sini. Akulah hanyalah seorang biasa, bukan orang yang punya banyak ilmu. Beliau merendah. Lalu dipaksa
oleh sahibul bait, oleh sahibul majlis. Akhirnya pun beliau berbicara, katanya dalam sela-sela khutbahnya, sudah sholatkah kalian semuanya? Katanya. Kata Imam, kata para hadirin, Masya Allah, berkata demikian kepada para ulama yang hadir, sudah sholatkah kalian semuanya? Itu para ulama, ada yang meninggalkan sholat. Para orang salihin, mereka itu di sana adalah para pencinta ilmu, tidak mungkin meninggalkan sholat dengan sengaja. Lalu kata beliau, yang aku maksudkan bukan sholat yang biasa ini, yang aku maksudkan adalah daimumatus sholat, yaitu keberlangsungan sholat. Sholat yang dilakukan terus menerus, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, walladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka lah orang-orang yang selalu terus menerus di dalam sholat. Artinya apa? Apakah terus berdiri dan sujud dan ruku sepanjang hidupnya? Tidak. Mereka perlu makan, mereka perlu mencari nafkah, mereka perlu bergaul dengan sesama, dengan tetangga, dengan kawan, sahabat. Mereka perlu melakukan aktivitas sehari-hari. Tidak mungkin selamanya selalu sholat, tidak meninggalkan sama sekali sholat sedikit pun. Tapi yang dimaksud adalah hati mereka ketika di luar sholat sama ketika di dalam sholat. Maka mulai Al-Imam Abul Hasan Asyadili berbicara tentang sholatud daimah, sholat yang terus menerus dan berlangsung terus yang dilakukan oleh seorang hamba Allah. Sehingga takjub Al-Imam Izz bin Abdussalam ketika mendengar tausiah dan kalimat-kalimat yang diucapkan yang keluar dari mulut Al-Imam Abul Hasan Asyadili. Setelah beliau menyudahi dan menyelesaikan kalimatnya dan duduk, berkata Imam Izz bin Abdussalam, wahai jamaah sekalian, katanya, kalian baru saja mendengar ilmu yang baru saja turun dari langit. Kalian baru saja mendengar ilmu yang baru saja turun dari langit. Karena yang beliau ucapkan, yang didengar oleh para jamaahnya di saat itu dan oleh Imam Izz bin Abdussalam dan orang-orang yang hadir, adalah ilmu ladunni yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan dia ilmu laduni dari sisi kami. Begitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholat, begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dari sholat mereka akan mendapatkan ilmu yang mereka dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala muliakan kita dunia wal akhirah, disucikan zahir dan batin kita oleh Allah, dan dibersihkan segala kita dari segala kesalahan zahiran dan batinah. Amal-amal yang kita lakukan semoga diberikan qabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lembaran amal kita disucikan Allah, dan segala yang mendatangkan kegelapan disingkirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Didatangkan segala yang mendatangkan cahaya di alam kubur dan cahaya di yaumil qiyamah, sehingga menjadikan tameng buat kita dari azab Allah dan menjadi penghalang untuk kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh tak ada yang menghalangi kita dari azab Allah melainkan Allah dengan rahmatnya, melainkan Allah dengan ampunannya, melainkan Allah dengan keberkahannya. Sekali lagi di malam kami seperti ini, kita berkumpul untuk bermunajat kepada Allah, untuk memohon kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih lagi mengenal Allah, untuk lebih lagi memahami tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka itu dengan nikmat-nikmat Allah, dengan hari-hari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan selang majlis seperti ini, kita mengenal nikmat Allah ta'ala yang besar dan yang kecil, dan kita mengenal Allah ta'ala dengan apa yang ditakdirkannya dan apa yang ditetapkannya dan ketentuan yang dijalankannya di dalam kehidupan kita yang fana. Sebentar lagi dan sesaat lagi dan waktunya tidak lama, kita akan berpulang ke rahmatullah, dan tak ada yang dapat diandalkan kecuali amal soleh, dan tak ada yang dapat dijadikan sandaran kecuali amal soleh.
dan semoga kita diberikan Allah Ta'ala syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita basahi lidah ini dan kita hujani hati ini dengan rahmat Allah dan zikir dan dengan asma-asma yang kita sebutkan. Dengan nama Allah Ta'ala kita menjadi mulia. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, Allah, ya 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 Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang berfirman dalam hadis qudsinya, Ana ma'abdi kullama taharrakat bi syafatah. Aku bersama hambaku setiap kali kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Setiap kali bibir kita bergerak menyebut namanya, Allah bersama kita dengan rahmatnya, bersama kita dengan ilmunya, bersama kita dengan pengawasannya, bersama kita dengan penglihatannya, bersama kita dengan pendengarannya, bersama kita dengan keberkahannya, bersama kita dengan ampunannya. Tidakkah kalian renungkan, tidakkah kalian hayati sabda Rasul ini dalam hadis qudsi ini? Allah bersama kita di saat ini ketika bibir-bibir ini bergerak menyebut namanya, menyebut kalimat-kalimatnya, memanggilnya dan mengatakan ya Allah, menyebutnya dan memanggilnya ya Allah. Ia mendengar apa yang kita ucapkan, ia mengetahui apa yang kita lakukan, dan ketika ia dipanggil ia akan berkata, apa wahai hambaku, apa yang kalian inginkan, apa hajat-hajat kalian terhadap diriku? Kalian kembali kepadaku, kalian sadar kalian lemah, kalian sadar kalian memiliki aku yang maha kuat. Seakan ia berfirman demikian ketika kita memanggilnya, ketika kita menyeru dengan menyebut nama-namanya. Ya Allah, ya Rahman, hambamu datang padamu ya Rabb dengan segudang hajat yang kami miliki, hajat zahir dan hajat batin, hajat duniawi dan hajat ukhrawi. Terima kami dan jangan usir kami dari hadratmu ya Rabbi, ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Zat yang maha berdiri sendiri, yang maha perkasa dan maha memiliki segala-galanya. Ya Allah, Allah, ya 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 Allah. Akan datang waktu kepadaku dan kepada kalian, atasku dan atas kalian,
waktu di mana Allah Sang Maha memiliki kerajaan yang amat luas, kerajaan mutlak yang hanya dimiliki olehnya, dan kerajaan yang dimiliki oleh makhluknya hanyalah kerajaan semu semata, sementara fana dan tiada ada abadi. Akan datang kepadaku dan kepada kalian waktu di mana ia akan berkata, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan di hari ini. Di saat itu semua mata terpejam, semua kepala tertunduk, semua lisan terhenti, dan tak ada mampu yang bergerak. Hanya telinga mendengar ucapan-ucapan Allah tatkala ia berfirman, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan di hari ini. Mana para penguasa-penguasa yang bangga dengan kekuasaan mereka, yang mendaji congkak dan sombong dengan kekuasaan mereka, dengan ilmu dan harta mereka, dengan jabatan dan segala yang mereka miliki? Akankah mereka mampu mengangkatkan kepala dan menghadap kepada Allah dan mengatakan, aku ya Rabb, aku memiliki kekuasaan selain daripada kekuasaanmu? Sungguh di saat itu semua mata tertunduk, semua kepala tertunduk, semua hati merasa takut, kecuali yang dikehendaki Allah. Di bawah naungan arsy-Nya ia berlindung dan mereka berlindung. Allah berkata, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan di hari ini. Semua terdiam, tak ada yang berkata, tak ada yang dapat menjawab. Kemudian ia berkata, menjawab pertanyaannya sendiri, lillahil wahidul qahar, milik Allah yang maha tunggal dan maha perkasa. Ia yang bertanya dan ia yang menjawab, karena semua mata terpejam dan semua kepala tertunduk. Tak ada yang mampu menjawab pertanyaannya. Semua dalam ketakutan di hadapan Allah. Akan datang waktu itu untukku dan untuk kalian, atasku dan atas kalian, dan atas semua makhluk, sadar ataupun tidak sadar, atau tahu ataupun tidak tahu, atau semuanya akan mendatangi hari di mana mereka akan berdiri di hadapan Allah. Rabbi, Rabbi, selamatkan jiwa dan tubuh ini, tubuh hina ketika berada di hadapanmu ya Rabb, ketika berdiri menghadapmu ya Rabb, ketika akan dia ditanya dengan pertanyaan-pertanyaanmu ya Rabb. Selamatkan kami di saat-saat itu, selamatkan kami di hari-hari itu. Rabbi, wahai Rabbi, Engkau yang akan menyelamatkan kami, dan tak ada satu pun zat yang memberikan keselamatan selainmu. Ya Allah, 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 Ya Allah. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali seorang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Hanya sosok ini yang selamat ketika datang menghadap Allah. Hanya sosok ini yang selamat ketika menghadap Allah. Selainnya akan dalam kesusahan, selainnya akan dalam penderitaan. Mana mereka yang mengandalkan ilmunya, mana yang mengandalkan hartanya, mana yang mengandalkan jabatannya, mana yang mengandalkan kekuasaannya. Saat itu tak ada yang memanggil, kecuali ketika memanggil mereka memanggil Allah. Tak ada lagi manfaat panggilan itu di saat itu, di saat ini di dunia. Ketika ia memanggil ya Allah, ketika ia memanggil ya Rahman,
ketika ia memanggil ya Rahim, memohon pertolongan dari zat yang maha memiliki segalanya. Bermanfaat panggilan itu ketika di dunia, tapi teriakan-teriakan yang seperti ini di alam barzakh dan di yaumil qiyamah sudah tidak ada lagi manfaatnya untuk mereka. Yang ada hanyalah amal yang memberikan mereka keselamatan. Yang ada hanyalah syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberikan mereka keselamatan di alam al-barzakh dan di alam yaumil qiyamah. Ya Rabbi ya Rabb, berikan kami keselamatan dunia wal akhirah. Sucikan hati ini dan sekujur tubuh ini dan seluruh anggota badan ini sebelum ajal menjemput. Berikan kami taubat, berikan kami hidayah, berikan kami penyesalan sebelum lagi penyesalan datang dan tak ada lagi manfaat di saat itu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayy Ya Qayyum, Ya Allah, 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 Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah al-halimul azim, La ilaha illallah rabbul arshil karim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil azim, حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي. نبينا طه المختار صلوا معنا حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي. نبينا طه المختار صلوا معنا هذا الذي سرى ليلا ثم دنا فتدلى. هذا الذي سرى ليلا ثم دنا فتدلى وهو بالأفق الأعلى. حباه الواحد الستار. فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي. نبينا طه المختار صلوا معنا
تعالى حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار صلوا معنا على العرش رق الجميل وكلمه المولى الجليل على العرش رق الجميل وكلمه المولى الجليل وقال أبشر يا خليل شفاعتك لمن تختار فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار صلوا معنا حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار صلوا معنا صلى مولانا عليه والآل والصحب لديه صلى مولانا عليه والآل والصحب لديه من جاهدوا بين يديه والنور لنا الأفكار فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار صلوا معنا حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار صلوا معنا